Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau muliakan nama Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Indah rencana-Mu di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, persoalan, permasalahan, tapi kita percaya bahwa setiap persoalan yang ada tidak melebihi kekuatan kita, dan Tuhan memberikan kekuatan untuk kita menanggung. Dan kita percaya bahwa rencana Tuhan indah dalam hidup kita. Ku tak tahu Tuhan, Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Mari kita minta berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami hari ini. Amin. Tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat. bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Engkau tahu keberadaan kami Tuhan. Engkau Allah yang memiliki setiap kehidupan kami. Kami rindu kiranya Engkau pakai hidup kami, boleh menjadi alat-Mu, untuk boleh menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Pakai Tuhan setiap kami selagi kami masih kuat, untuk menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. YouTube channel, Health and Focus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pada hari ini kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami memperingati kenaikan Tuhan ke surga, berbicaralah untuk menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus kami mengerti dan kami mampu melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, pada hari ini kembali kita memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Ayat yang diberikan adalah Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 52. Saya ingin bacakan buat saudara. Ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita.
Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita tahu bahwa kehidupan Yesus selama di dunia ini, dia lahir seperti kita. Dia mengajar, dia ditangkap, dia diadili, dia disiksa, dia disalib, dia mati, dikuburkan, bahkan dia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian pada hari ini kita memperingati dia naik ke surga. Dan dia akan datang kembali menurut waktu Bapa di surga. Tubuh Yesus yang bangkit dari kematian eksis di bumi selama 40 hari. Tubuh yang bisa dilihat, bisa dipegang, bekas lukanya bisa diraba, bisa makan, bisa memberi nasihat, tapi bisa juga masuk ke dalam kamar yang terkunci. Kebangkitannya bukanlah simbol, bukan mistik, tapi terjadi nyata, real, terbukti. Justru kebangkitan Kristus adalah dasar iman kita. Pada hari ke-40 setelah kebangkitannya, dan setelah mempersiapkan murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke surga. Pertanyaannya, di mana surga itu? Di atas langit? Di dalam galaksi? Tidak tahu. Yang jelas, Yesus naik meninggalkan dunia kembali ke surga, ke dalam kemuliaan Allah. Surga bukanlah dongeng, bukan bagian dari galaksi kita, bukan di atas langit kita. Surga nyata dalam dimensi lain, space yang lain, waktu yang lain, di luar kapasitas pikiran kita. Martin Luther mengatakan 500 tahun yang lalu, kenaikan Tuhan ke surga bukan seperti kita naik tangga ke atas. Bukan seperti Apollo ke bulan, Mars, dan sebagainya. Kenaikan Tuhan menggambarkan bahwa dia kembali kepada dimensinya, supranatural, di atas dan di luar ciptaannya. Betapa kekal dan abadi Tuhan kita. Apa arti kenaikannya yang perlu kita ketahui? Saya ingin bacakan Yohanes 3 ayat 13. Tak seorang pun pernah naik ke surga selain Dia yang turun ke dunia, yaitu anak manusia. Dialah anak manusia yang disebut dalam Alkitab, yang turun dan lahir menjadi manusia seperti kita di dunia kita, di dalam waktu kita. Ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16 berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Misi Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia berdosa telah diselesaikan dengan sempurna oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kenaikannya menjadi berita viral yang benar, nyata, dapat dimengerti, bahkan dramatis. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama untuk menghakimi manusia. Kenaikan Yesus ke surga bermaksud, ada 3 pokok yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bermaksud menyediakan tempat. Yesus naik ke surga menyediakan tempat untuk kita. Yohanes 14 ayat 1 berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Luar biasa, di dalam Dia ada hari depan yang pasti dan jelas. Bukan ragu-ragu, bukan tidak jelas, tapi di dalam Dia ada hari depan yang jelas dan pasti. Berbahagialah orang yang percaya kepadanya dan menyerahkan hidupnya kepadanya. Bahwa jalan menuju kehidupan kekal yang tidak kelihatan bukanlah jalan yang tidak pasti. Yang tidak pasti adalah kepercayaan orang-orang untuk menyerahkan hidupnya kepada Dia. Itu yang tidak pasti. Jalan ke surga adalah pasti di dalam Dia yang benar itu. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yang kedua, Dia memberikan penolong. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Roh Kudus bukan sekedar impartasi, tetapi pribadi Allah yang tinggal dalam kita. Dia tinggal dalam doa, Dia tinggal dalam kepercayaan, Dia tinggal dalam mengatasi dosa, Dia tinggal dalam kita untuk bersaksi, Dia tinggal dalam kita untuk pelayanan. Kita sangat butuh penolong pribadi untuk lahir baru, Yohanes 3 ayat 3. Untuk hidup baru dalam pertobatan dan ketaatan sebagai anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14. Kita perlu kemampuan untuk bersaksi. Dan kemampuan itu diberikan oleh Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, yang akan menjadikan jemaat misionaris. Roh Kudus menjadikan orang percaya efektif bagi kerajaan Allah. Karena Roh Kudus melanjutkan misi Tuhan di muka bumi ini. Roh Kudus memberikan kuasa untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Kisah 1 ayat 8. Bahkan lebih besar daripada Tuhan buat. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Bagian ketiga, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Dia akan datang kembali. Yohanes 14 ayat 3 berbunyi demikian. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia akan datang kembali bukan sebagai bayi yang lemah, tetapi sebagai raja dan hakim yang akan menghakimi dan memerintah Yerusalem baru. Menghakimi setiap orang yang hidup dan mati menurut perbuatannya dan memberikan upah bagi hamba-hambanya yang baik dan setia. Matius 25 ayat 14-30. Dia minta pertanggungjawaban akan talenta karunia waktu yang kita sudah terima dari Tuhan. Surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Kesimpulan pertama, Yesus telah menyelesaikan misi Allah untuk keselamatan dunia dengan sempurna. Amanatnya sederhana sekali. Kita harus menjadi saksi-saksinya. Amanatnya pun mudah, tergantung pada kemampuan kita, bukan pada kemampuan kita. Kenaikan Tuhan ke surga telah menghadirkan Roh Kudus yang akan menjadikan kita jemaat misioner. Bersama Roh Kudus kita menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif sampai semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Dia adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 11. Bersama Roh Kudus mempersiapkan kita menyambut kedatangannya kembali kali yang kedua. Amin. Mari kita berdoa. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, bukan cuma mengerti, tapi kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.
kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.